Wacana seputar pemindahan depo atau relokasi warga masih terus menjadi perdebatan. Namun meski berbeda opsi, keduanya mengamini bahwa tidak boleh ada pemukiman di kawasan penyangga atau buffer zone di lokasi objek vital seperti depo milik Pertamina, sebab sudah pasti akan membahayakan keselamatan warga. Untuk itu, Yayat Supriyatna, pakar tata kota mengatakan bahwa harus segera dilakukan revitalisasi terhadap kawasan Tanah Merah. Kalaupun warga harus dipindahkan, maka penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktivitas warga juga harus tersedia. Ini kan sudah terjadi ya Pak ya. Tentu ini menjadi catatan dan evaluasi kita bersama. Apa yang kemudian bisa dilakukan? Satu, kan karena ada beberapa opsi yang sempat ditawarkan oleh Pak Presiden ya, merelokasi warga atau memindahkan depo pelumpangnya. Kalau menurut Anda realistis yang mana sih opsi yang bisa diambil? Kalau saya begini, kalau hitung-hitungan investasi, besar mana biaya yang dikeluarkan untuk merelokasi pelumpang dengan penduduk. Kalau untuk penduduk saya tidak mau menggunakan istilah relokasi, tapi revitalisasi. Revitalisasi artinya kita tata ulang lingkungan itu, diberi buffer zone, pemukimannya ditata, diperbaiki. Karena kalau kita biarkan lagi, potensi kawasannya makin kumuh, lebih berbahaya lagi. Bisa saja potensi kebakaran bisa terjadi bukan karena kilang, tapi karena kepadatan penduduk. Kalau tetap direvitalisasi, bagaimana kemudian untuk depo Pertamina Pelumpang ya Pak? Nah begini, saya sekali lagi mengatakan dari aspek tata ruang, depo BBM Pelumpang itu sangat strategis. Pertama satu, dia sudah punya sistem jaringan perpipaan untuk penyaluran bahan bakarnya. Kedua, lokasinya itu dekat jalan tol. Jadi kalau untuk kecepatan distribusi, kemudahan pelayanan Jabodetabek, aksesnya dekat. Jadi kelancaran distribusi itu membantu kemudahan pasokan bahan bakar. Coba ada hambatan. Misalnya contoh, kalau dipindahkan ke Pelindo, itu tanah Pertamina atau tanah Pelindo? Kalau itu tanah Pelindo, nanti ada negosiasi lagi. Kedua, akses menuju Pelindo aman, mudah, atau perlu ada jalan tol lagi. Ingat, ketika membangun jalan tol ke pelabuhan, itu sengketa pembebasan tanahnya mahal banget. Bahkan waktu itu tuntutannya sampai 35 juta per meter dan dimenangkan oleh pengadilan dan harus dibayar. Berarti biaya investasinya lebih besar. Kalau dipindahkan ke Pulau Reklamasi, berapa lama nunggu prosesnya? Nah, itu dia yang saya tanyakan. Apa kemudian kalau kita selain meninjau soal aspek pendanaan dan juga aksesnya ya Pak ya, kan ini kan wilayah depo Pertamina Pelumpang strategis dekat pelabuhan dan lain sebagainya. Apa resikonya jika dipindahkan? Risiko untuk siapa? Untuk resiko untuk secara nasional, karena kan kita tahu pertama depo begini, ini kan objek vital ya. Objek vital. Ya. Mohon maaf ya, kadang-kadang kalau kita rencana pindah itu, kadang-kadang suka terganggu oleh tahun politik. 2024, ibu kota mau pindah, pembangun depo itu berapa lama? Terkait nanti penyediaan pembangunannya. Selama masa transisi itu, bagaimana sistem pengamanannya untuk depo itu? Pertamina kan harus menegaskan bahwa ketika sudah peristiwa ini terjadi, mereka menyatakan kondisi tempat mereka itu aman untuk dilangsungkan di situ, ya kan artinya itu. Yang kedua, penduduk di situ mau dipindahin kemana? Jadi pertanyaan paling menggantung adalah selama belum ada pengganti, penduduk masih di situ, Pertamina Pelumpangnya masih di situ. Siapa yang harus dihitungkan ulang? Apakah dengan dibangun di tempat baru tiba-tiba BBM Pelumpang itu berhenti? Enggak kan? Dia harus tetap jalan kan? Jadi pertanyaan begini, kalau opsi menyatakan dipindahkan Pelumpang itu kemana lokasinya? Clear and clean dulu. Pelindo mana atau mana? Kedua, berapa lama proses pembangunannya? 2 tahun atau 3 tahun? Jadi sebelum dia dipindahkan, 3 tahun itu harus ada jaminan Pelumpang tidak meledak lagi. Mungkin bisa 4 tahun, Pertamina harus melaporkan. Tangkinya aman, pipanya tidak korosif, sistem manajemennya juga sudah bagus. Ada garansi lah 4-5 tahun ke depan tidak terjadi apa-apa sebelum tempat baru dibangun. Sementara penduduknya mau dibiarin gitu aja. Biasanya korban kebakaran itu kalau tidak dibantu, dia akan bangun lagi. Jadi pertanyaannya ini, mana yang mau dibantu lebih dulu? Penduduk. Penduduk itu yang harus direvitalisasi, harus dipindahkan.
DKI punya pengalaman banyak. Pasar Gembrong terbakar. 6 bulan penduduk yang korban ditempatkan di rumah susun. Dalam 6 bulan DKI kerjasama dengan Basnas bisa membangunkan rumah baru. Sekarang kita tanya ke warga yang ada di situ, maukah kalian hidupnya lebih bagus? Kita buat revitalisasi, ada DKI, Pertamina, kementerian dan sebagainya, petakan. Nanti bisa dibangunkan rumah susun, dibangunkan pasar, dibangunkan poliklinik, dibangunkan fasilitas shelter. Kalau dia ditata dengan gambar yang bagus, dengan kepastian, siapa yang nggak tertarik? Bahkan lebih bagus dari sekarang, daripada dibiarkan menjadi kumuh. Justru kita memberikan contoh. Tinggal sekarang siapa yang menjadi komandannya. Jadi kan pertanyaan sampai sekarang, pemerintah saja masih andilau antara dilema kegalauan. Menteri ini mengatakan pindah, menteri ini mengatakan ini yang penduduk yang ditentukan. Saya hanya menyarankan bentuk satgas, tunjuk komandannya, dan tunjuk pembiayaannya dari mana. Jadi untuk merehab rumah penduduk itu, dana siapa yang mau dipakai coba? Harus ada dananya. Mau dana DKI, DKI punya nggak anggaran? Dana Pertamina, ada nggak anggarannya untuk merehab itu? Kalau pemerintah tidak turun tangan dengan anggarannya, akhirnya masyarakat kembali membangun dia. Dia tidak bisa nunggu waktu. Jadi tegaskan berapa lama revitalisasi itu bisa dilakukan, ya kan? Di mana ditempatkan? Tanya penduduknya, Anda setuju atau tidak? Kalau Anda bertahan, kami tetap di sini walaupun tidak punya sertifikat. Terus nanti suatu saat seluruh tanah-tanah negara di tempat-tempat lain bisa didudukin aja sama masyarakat. Ada beberapa fakta yang berhasil kami kumpulkan di lapangan. Sebagian warga yang kami temui menolak untuk direlokasi atau dipindahkan. Karena mereka sudah lama tinggal dan beraktivitas di wilayah Pelumpang, Jakarta Utara. Namun di sisi lain, sebagian pengamat mengatakan bahwa memindahkan atau merelokasi warga merupakan opsi terbaik untuk mencegah kejadian kebakaran terulang kembali. Namun di sisi lain sejumlah pakar mengatakan bahwa relokasi atau memindahkan warga merupakan opsi yang terbaik untuk mencegah bencana kebakaran terulang kembali di kemudian hari. Pakar menyebutkan bahwa lokasi Depo Pertamina Pelumpang ini merupakan wilayah yang rawan terjadinya bencana, baik itu kebakaran ataupun dampak terhadap kesehatan warga. Terlepas dari apapun itu, keselamatan dan keamanan warga Pelumpang, Jakarta Utara menjadi hal yang terpenting dan prioritas. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.